kasus dia juga lihat dulu. Kalau bisa, mungkin bisa di 86 kan. Kalau nggak bisa, dia juga nggak ngambil resiko. Contoh kasus Sambo itu nggak bisa di 86 kan. Nggak mau mereka ambil resiko untuk menerima kasus-kasus. Salah ngomong nanti adalah gitu. Pemerasan dicicil 2 kali ya. Ya gue nggak ngerti, makanya gue ngomong gini, ngomong nonton sidang. Tapi emang duitnya betah kalau lihat pembahasan beginian. Iya, jadi jangan menggosipinnya aja. Coba kita menganalisa, mengedukasi gitu. Kalau gue, dia di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Kalian kan boleh rekam nih, boleh rekam. Prediksi gue dengan bukti-bukti yang ada, kalau jeratannya TPPU, pemerasan dan lain sebagainya, itu di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Ya. Ayo prediksinya semoga benar. 2 kali gue gagal pargoy dikarenakan prediksi gue benar. Kata orang nggak P21, tapi P21. Hari ini sudah ada barang bukti yang disita. Ya. Sejumlah, nggak tahu gue, yang disita itu sejumlah yang diambil uangnya, atau yang disita itu adalah kendaraan yang digunakan untuk mengambil uang tersebut gitu. Kalau gue emang nggak ngerti hukum, nggak ngerti gue hukum, tapi ya kan bisa lah di kasus itu kita belajar sedikit. Kalau cuma 2-3 pasal bisanya baca, orang nggak harus jadi pengacara, ya kan? Kecuali ada strategi penyelamatan. Nah, itu baru pengacara yang tahu. Strategi penyelamatan klien atau strategi mengalahkan lawan dari klien. Nah, itu baru dimiliki oleh pengacara. Kalau gue nggak punya. Kalau gue baca, oh pasalnya gini, berarti hukumannya segini. Oh, masuk nih buktinya. Kalau jeratannya begini, buktinya apa? Ada video dia menyatakan 4 miliar memang udah gue ambil. Tuh, duitnya udah habis gue pakai. Iya, yang penting uangnya udah sama gue. Itu kan ada videonya beredar. Bukti yang paling kuat itu adalah pengakuan. Ya, kalian mau punya apapun bukti, yang paling kuat di atas bukti-bukti fisik itu adalah pengakuan. Jadi dia sudah mengaku uangnya dia habiskan gitu. Itulah dia. Ya. Pakai freckles biar nggak bolong. Aku mau kayak manapun tetap lebih cantik aku daripada kau, daripada binikmu, ya, daripada mamakmu. Aku lebih cantik. Kau jangan khawatir. Kenapa lama kali prosesnya? Kalau bukti udah kuat belum? Kan masih disusun. Persidangan ngantri, bukan Nikita Mirjani aja yang mau diadili, banyak yang mau diadili. Jadi persidangan itu banyak dipakai oleh orang, oleh orang-orang bandit-bandit yang mau bersidang. Bukan Nikmir aja, jadi sabar dulu. Cantik kali kau kak, makasih ya. Makasih filter. Terima kasih infonya kak, tapi kakak netral. Coba jelaskan ke neti agar kita tidak ikut campur masalah mereka. Yang kayak gini loh, papi karaoke, papi culo, yang memperkeruh suasana itu justru pendukungnya. Ya, kasihan brand image dari Nikita Mirjani ini turun level dikarenakan orang yang mengaku dirinya pendukung, padahal belum tentu juga dia pendukung itu. Kan kita nggak pernah tahu, rambut sama hitam, hati nggak sama putih. Ya adek, kecilin. Nah, jadi itu sebenarnya orang-orang yang mengaku pendukung itu malu, tahu? Kalau gue malu, kalau gue bakal gue suruh, diam deh, makasih dukungannya, tapi gue nggak butuh dukungan lu saat ini. Kenapa? Lu malah ngejatuhin image gue gitu. Image gue udah gue branding tinggi, terus ada para pemain sirkus yang aneh gitu. Gue nggak ngerti, nggak ngikutin siapa sirkus, siapa badut ya. Tapi kayak kalau gue ilfeel sih, kalau gue malu ngeliat tingkah laku tindak tanduk gitu ya, dari yang mendampinginya seorang yang elegan,
yang tidak banyak bicara, yang bisa mengerahkan pasukan ormas untuk menggeruduk mana-mana. Jadinya cuman bala-bala mama nenek-nenek. Astaga, mati gue. Malu gue. Justru gue, karena mereka, gue ingin mendukung Nikita Mirzani kayak Nick Mir. Tolong lu bilang sama pengacara lu bilang sama teman-teman terdekat lu untuk tidak memberikan panggung kepada orang-orang yang mengatasnamakan lu sebagai pendukungnya. Ya, kasihan, sumpah, memperkeruh suasana. Nih, Nikita Mirzani lagi dibina di lapas, lagi baik-baik dia nih. Datang pula perusuhnya, maki-maki kita, pendukungnya, maki-maki kita, maki-maki orang-orang. Akhirnya orang emosinya sama Nikita Mirzani. Akhirnya Nikita Mirzani semakin diberatkan karena huru-hara dari sosial media gitu loh. Ya, kejahatan yang menimbulkan huru-hara sosial media tidak dipungkiri salah satu pertimbangan untuk menentukan di proses hukumnya atau di keputusan akhir dikarenakan tekanan massa. Ya, jangan salah, catat ini, tekanan massa itu sangat dipertimbangkan. Itu. Jadi ku kasih tahu, sampaikan sama Nikita Mirzani, jangan mau didukung sama orang kayak gitu, jatuh levelmu. Gitu ya, mari ngerokok biar nggak gila. Yo Ben, mau dianterin balik ke FB nggak? Antar si Ben itu ke FB. Biar gini dia, biar nonton berita orang berubah jadikan pari-pari. Makanya banyak yang jadi netizen kurang paham ilmu. Tapi sekarang kakak support Nick Mir. Nih kalian catat ya, catat terekam ya. Gua ini adalah orang yang mensupport Nick Mir untuk menjadi lebih baik sebagai public figure. Ya, bukan berarti gua baik, tidak. Tetapi yang harus lebih baik daripada siapapun di manusia yang ada ini adalah Nikita Mirzani sebagai public figure. Karena dia public figure, maka dia harus lebih di atas rata-rata. Ya, attitude-nya. Terus juga kalau dia kan banter-banternya kok jadi apalah gitu ya, kegiatan sosial lah, pemerintahan lah, bagusan kayak gitu daripada kau tuh endingnya masuk penjara gitu loh. Kalau membuat dia menjadi baik, bertobat biar dia nggak masuk neraka sama Marilyn Monroe, gue dukung dia untuk baik. Horas kak suka Mbak yang pakai baju ikan nih, siapa pakai baju ikan? Gak pernah aku pakai baju ikan. Baju ikan apa kak? Selamat siang. Perkiraan Kak Zanza berapa tahun hukumannya? Di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Nah, kakak carilah 5 sampai 15 itu. Kakak feeling kakak. Introspeksi diri lebih baik, benar. Introspeksi diri, gue nggak menghina status sosial orang, gue nggak pernah menghina orang-orang dengan profesi-profesi yang di bawah rata-rata, misalnya kuli, misalnya orang yang harus diselamatkan kayak Peggy Setiawan, terus disuruh masuk penjara aja, mau salah tangkap nggak apa-apa gitu. Itu. Seumur hidup. Nggak mungkin lah seumur hidup bang. Doa selalu buat Kak Niki, amin. Makan dulu kak, aku makan jam 4 sore bang. Kakak ini baik orangnya, makasih Koko. Seandainya Kak Bella ditantang duel sama NM, berani nggak? Bang Joni, no. Gue nggak pernah takut sama perempuan, ya. Abang nggak lihat aku perkasa, hah? Memang. Hola Aceh. Aku perkasa loh bang. Aku pernah karate loh bang. Jadi jangan, kalau cuma ngelawan
Nikita Mirzani itu kecil orangnya bang, tinggi memang dia tinggi, tapi aku nggak yakin dia sekuat yang ku perkirakan. Coba tarungnya jangan di ring yang bisa disetting, coba di ring bebas, ring resmi tapi bebas, gitu. Bang Joni Kaplu. Kalau secara skincare overclaim gimana kak? Menurut kakak RG bakal gimana ke depannya? Makanya harus ada korban yang melapor. Kalian laporkan kalau memang dia melakukan kecurangan di dalam bisnisnya. Jadi perempuan harus pintar, amin. Ya ini filter ya, nggak selebar ini juga mulut gue. Kak, pendapat kakak Miss Gossip gimana mulutnya? Miss Gossip itu yang pertama gue tidak mengikuti. Yang pertama, iya benar. Yang pertama gue tidak mengikuti. Yang kedua gue nggak sepakat dengan orang-orang yang menjatuhkan lawan. Gimana ya, susah juga kalau orangnya Nikita Mirzani karena dia melakukan itu sih. Tapi ya gini, setiap orang harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Jadi kita semua, bahkan gue harus mempertanggungjawabkan apa yang gue ucapkan. Jadi ya udah, bertanggung jawablah atas ucapan. Buang-buang waktu juga ya kak, betul. Jangan mau diadu kak, enggak lah kak. Nikmat gede. Bebuyutan banget, nggak ada, belum ada lawan dia yang sekeren gue. Cewek Medan emang pinter, ngeri kali kalau udah buka suara emang. Iya kan? Kakak di Bali, di Jakarta. NM kabarnya gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja, dia lagi apa dibina ya. Tapi gue seneng sih ngelihat dia kayak gitu. Maksudnya coba lu pertahankan kayak gitu demi anak-anak lu gitu, demi diri lu sendiri. Kasihan udah umur OTW 40 tuh gue bisa merasakan ya. Aduh, kita di dalam rumah full fasilitas aja suntuk kalau nggak keluar-keluar. Kayak misalnya lu kena lockdown gitu, apalagi lu di dalam lapas gitu kan, yang tadinya kasur harus bersih, ini tidurnya di mana, terus sama siapa, napasnya bergabung di situ. Para pendukungnya memang ada dua dalam hidup ini. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Mungkin dengan dibinasakan dia jadi terbina-bina. Kakakku menyala, pasti kodamnya macan. Kodam aku tokek bergelantung. Tokek bunyi 9 kali. Iya kan Bang Charlie, napas bergabung di situ, hawa-hawa jigong, bangun tidur, hawa kencing beruap-uap dari WC, ngeri tuh, bukan enak, kena mental lah, ada-ada aja. Mana ada orang kayak si Mail tuh lebih angku si Mail dari si Nikita Mirzani. Ngomong dia, oh enak kok di dalam penjara, aku suka. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Mengucaplah kau, nak, mana ada lah ngirup hawa WC, habis kencing orang dibilang enak, macam mana? Gue bingung sama warga 62an, banyak wanita yang dukung pemain. Emang WC-nya di dalam juga kak? Di dalam lah bang, di dalam. Kak Miss Gossip bawa orang yang udah meninggal gimana? Gue belum nonton, coba kirim videonya ke gue. Siapa orang meninggal yang udah dia bawa tuh siapa? Gue nggak ngikutin, gue nggak tahu. Jadi FYP gue ini isinya Iran versus Israel, terus Putin sama Pak Prabowo, itu aja di FYP gue. Jadi nggak muncul tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi dia kalau kita like tuh kan kena violation gue karena ngomongin war. Jangan deh, jangan.